Kami ulang kembali berita-berita sekitar Makassar, pilihan kami hari ini. Banjir merendam 2 desa di Kabupaten Luwu. Seorang petugas pemadam kebakaran Kota Parepare dipatok ular saat akan menangkap ular di rumah warga. Harga sejumlah komoditas terus melonjak, diduga dampak dari kelangkaan solar. Tim khusus operasi minyak goreng Polsek Biring Kanaya membongkar penimbunan minyak goreng kemasan 2 liter di Kota Makassar. Lebih dari 700 kardus minyak goreng kemasan ditimbun di salah satu tempat di perumahan Pondok Asri, Sudiang. Selain menyita ribuan lebih minyak goreng kemasan 2 liter, polisi juga menangkap 2 pelaku penyelundupan. Mereka adalah pemilik dan sopir. Diduga keduanya adalah mafia penyelundupan minyak goreng karena tak mengantongi izin usaha. Setelah kita lakukan perhitungan itu banyaknya kurang lebih dari 700 dos sampai 750 dos. Di mana dia ambil itu? Mobil ini kita amankan di salah satu perumahan di Kecamatan Biring Kanaya. Ini sengaja ditimbun memang? Kuat dugaan minyak ini sengaja ditimbun karena dia ditampung dalam sebuah rumah, yang mana rumah itu memang sangat luas, dan setelah dilakukan pengecekan itu memang betul banyak barang yang ada di dalam itu. Pelaku mengaku membeli minyak goreng dari sindikat lainnya yang berada di Kabupaten Goa. Mereka berencana akan menjual minyak goreng selundupan ini ke salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan harga Rp34.000 per kemasan, melebihi harga yang ditetapkan pemerintah. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar otak di balik kelangkaan minyak goreng di Makassar dan luar Makassar. Kedua pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Parepare berunjuk rasa memprotes kelangkaan minyak goreng. Mereka berorasi di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman. Aspirasi mereka pun dibawa ke kantor Dinas Perdagangan Kota Parepare. Perwakilan mahasiswa mengatakan selain langka, terjadi kenaikan harga minyak goreng. Bahkan kenaikan harga minyak goreng mencapai 3 kali lipat dari harga awal. Mereka berharap distribusi minyak goreng dalam pengawasan sehingga tepat sasaran. Yang kami aspirasikan pada hari ini yaitu minyak yang begitu langka, begitu pun dan harganya. Dan kami tadi mendapatkan sebuah informasi dari pusat secara langsung bahwa subsidi sudah dilepas dan tidak ada lagi. Dan kemudian juga harga dari minyak goreng saat ini betul-betul tinggi. Dan ini juga menjadi keresahan kita sebenarnya sesama masyarakat karena harga dari sebelumnya hingga saat ini terlalu tinggi, ya, bahkan mendekati 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Gitu. Makanya kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bagaimana supaya pemerintah ini mampu memberikan solusi, kalau bisa dikembalikan, ya, dikembalikan harga normal, begitupun dengan stoknya kalau bisa dijangkau oleh semua masyarakat dengan mudah. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare menjawab keresahan para mahasiswa. Ia mengatakan stok minyak goreng di Kota Parepare jauh dari cukup. Namun pihaknya mencurigai terjadinya kelangkaan karena warga membeli dan menyimpan minyak goreng di rumah sehingga pasokannya terus berkurang di pasaran. Pihaknya juga akan menggelar operasi pasar agar minyak goreng langsung sampai ke masyarakat. Jadi kami telah menjelaskan bahwa posisi minyak goreng di Kota Parepare ini cukup untuk ketersediaan. Cuman pola penyalurannya nanti saya selalu menekankan untuk dilakukan operasi pasar supaya mengenal langsung ke masyarakat, tidak lagi masuk ke retail yang notabene nanti retail itu nanti menjual dengan harga tinggi. Jadi kami langsung ke masyarakat. Terus beberapa mahasiswa juga tadi menuntut bahwa ada beberapa distributor atau retail yang melakukan penimbunan. Sampai dengan detik ini kami bekerja sama dengan Polres Kota Parepare tidak pernah mendapatkan penimbun minyak goreng. Malah kami mensinyalir ibu-ibu yang membeli minyak goreng itu berkelebihan di rumahnya. Itu yang kami khawatirkan.
Saat ini harga minyak goreng kemasan di Kota Parepare berkisar Rp30.000 per kilogram, padahal sebelumnya harganya hanya berkisar Rp18.000 per kilogram. Sementara harga minyak goreng curah dari Rp13.000 naik menjadi Rp15.000 per liter. Lonjakan harga minyak goreng mulai terasa sejak awal Februari lalu. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Lakesi, Kota Parepare mengalami kenaikan. Kurangnya pasokan diduga menjadi penyebab kenaikan sejumlah harga komoditas. Sebut saja harga cabai kecil naik dari Rp30.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Lalu cabai keriting dari Rp25.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Harga bawang merah pun naik drastis dari Rp8.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Lalu harga bawang putih dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tak hanya dikeluhkan para pembeli tetapi juga para pedagang. Mereka mengatakan kenaikan harga barang cukup menyulitkan apalagi pasokan sejumlah komoditas pun mulai berkurang. Buah cabai, semuanya naik, semua bawang naik. Ya. Kalau cabai Bu, berapa harganya sebelumnya? Sebelumnya biasanya ini 25, sekarang sudah 60. 60. Minyak loncat sekali. Kalau sejak kapan ini anunya Bu? Naiknya cabai ini? Cabai ini bulan naik cabai. Itu kenapa Bu kira-kira kenaikannya Bu? Gara-gara apa? Nggak tahu gara-gara apa. Soalnya naik ini. Kurang stok atau gimana Bu? Apa? Kurang stoknya atau gimana? Kurang stoknya. Lombok cabai merah, cabai keriting, lombok kecil. Berapa kalau lombok besar itu? Lombok besar harga 50. Sebelumnya? Sebelumnya 35. Lombok kecil 50. Sebelumnya berapa? 35. Semuanya ini juga. Kemarin 25. Berarti sekarang naik ya? Iya. Sejak kapan? Sejak ini ya. Baru 1 minggu. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas karena dua faktor. Pertama, gagalnya panen di sejumlah pertanian akibat cuaca buruk. Kedua, pendistribusian yang tersendat akibat kelangkaan solar di sejumlah SPBU. Ya, untuk saat ini harga cabai masih stabil untuk saat ini. Mudah-mudahan di tahun ke depan, di bulan beberapa hari ke depan harga itu tetap stabil. Yang kami takutkan kelangkaan solar yang ada sekarang ini mengakibatkan jalur distribusinya itu agak tersendat karena solar sangat langka. Mereka kan diangkut dengan bahan bakar solar, truk-truk itu. Truk ini nanti mengalami kendala karena BBM yang lagi langka. Ini yang kami takutkan. Diketahui kelangkaan BBM jenis solar sudah terjadi selama sebulan terakhir. Hal itu membuat distribusi bahan pokok tersendat karena truk pengangkutnya harus mengantre di SPBU. Diperkirakan kenaikan harga semakin melonjak tajam karena kebutuhan jelang Ramadan semakin meningkat. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kemacetan terjadi di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Rabu lalu. Kemacetan ini terjadi karena antrian truk yang ingin membeli solar di SPBU. Antrean panjang truk ini mengganggu arus lalu lintas sehingga petugas harus turun tangan mengurai kemacetan. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir terjadi kelangkaan solar di sejumlah SPBU. Menyikapi penumpukan truk di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, Pertamina Regional Sulawesi menggelar pertemuan dengan sejumlah instansi terkait, salah satunya Dinas Perdagangan. Kadis Perdagangan khawatir kelangkaan solar akan berdampak pada harga komoditas karena distribusi yang terganggu. Pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar kelangkaan solar segera teratasi, sehingga tidak terdampak ke harga komoditas apalagi sudah menjelang Ramadan. Ya, begini. Untuk kelangkaan beberapa BBM, ini yang langka ini cuma satu Pak, solar. Tapi ada penggantinya Dexlite. Dexlite ini siap ready. Kami mendapat jatah 8 kiloliter per hari, yang seharusnya 16 kiloliter per hari. Ini terjadi pengurangan karena ditakutkan nanti di akhir tahun nanti tidak cukup untuk apalagi namanya kuota yang ada. Jadi kami telah melakukan pendekatan ke pihak Depot Pertamina dan juga ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera meningkatkan jatah kuota khususnya solar yang ada di Parepare ini.
Salah satu penyebab kelangkaan solar karena ada pengurangan kuota solar dari depot Pertamina yang seharusnya 16 kiloliter menjadi 8 kiloliter per hari. Hal ini dilakukan agar kuota solar tetap terjaga hingga akhir tahun nanti. Senior Supervisor Communication dan Relation Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menambahkan terjadinya penumpukan truk di SPBU karena kelonggaran pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat mobilitas meningkat sehingga konsumsi BBM pun bertambah. Kita itu sebetulnya antrian ini, kondisi antrian truk yang mengular sampai ke badan jalan itu terjadi akibat bertemunya antara peningkatan konsumsi masyarakat setelah pelonggaran PPKM yang dihadapkan pada kondisi beberapa SPBU yang sudah over kuota, di mana tahun ini itu pengaturan SPBU, pengaturan kuota itu sudah per SPBU, sehingga harapannya masyarakat juga bisa memahami dan menggunakan BBM secara lebih bijak sesuai dengan keputusan dari BPH Migas nomor 4 tahun 2020 perihal volume pengisian bahan bakar bersubsidi. Kelangkaan solar di sejumlah daerah dikhawatirkan akan berdampak pada penyaluran kebutuhan pokok masyarakat menjelang Ramadan hingga Lebaran mendatang. Kondisi ini dapat memicu kenaikan harga bahan pokok di daerah. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.